Shalom. Apa kabar teman-teman semua? Saya berdoa kiranya kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk terus bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Dan hari ini kita bersyukur karena kita akan memulai sekolah minggu pemuda dan dewasa dari buku terbitan RLB di triwulan kedua, April sampai dengan Juni, dengan tema Menjadi Saksi Kristus. Hari ini judul pelajaran kita adalah memanfaatkan profesi sebagai sarana memberitakan Injil. Memanfaatkan profesi sebagai sarana pemberitaan Injil. Mari kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul pasal ke-18 ayat yang ke-24 sampai yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal ke-18 ayat yang ke-24 sampai yang ke-28. Saya minta teman-teman semua untuk membaca ayat ini terlebih dahulu sebelum kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Saya berikan waktu sejenak untuk teman-teman membaca ayat pelajaran kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 sampai ayat yang ke-24 sampai yang ke-28. Bagaimana? Sudah membaca ayatnya bukan? Saya percaya bahwa saya dan saudara atau beberapa di antara kita ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan mengagumi seorang pemain bola asal Brasil yang bernama Kaká. Salah satu momen terbaik dari Kaká adalah ketika dia mencetak gol, ada tulisan di kaosnya, I belong to Jesus. Saya milik Tuhan. Dan ketika dia mencetak gol, dia buka kaos bolanya dan dia menunjukkan tulisan itu, I belong to Jesus. Kakak berkata, saya menggunakan frase untuk membiarkan orang tahu sedikit tentang siapa saya. Salah satunya adalah I belong to Jesus. Saya milik Tuhan. Yang merupakan frase yang selalu saya pakai di saat-saat paling berarti dalam karir profesional saya. Kakak ingin menunjukkan bahwa sebagai pemain sepak bola, ia mampu menggunakan profesinya untuk memberitakan Injil. Sebagai pemain sepak bola yang merupakan olahraga terpopuler sedunia, ia mampu menggunakan profesinya itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah milik Yesus kepada seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan kita? Apa profesimu? Apakah profesi kita bisa kita gunakan sebagai sarana untuk memberitakan Injil? Hari ini kita akan belajar dari Priscilla dan Aquila yang memanfaatkan profesinya sebagai sarana memberitakan Injil. Siapakah Priscilla dan Aquila? Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Priscilla dan Aquila adalah sepasang suami istri. Mereka berasal dari Pontus. Saat itu mereka tinggal di Korintus karena mereka diusir oleh Kaisar Claudius dari kota Roma. Dan kalau kita lihat ayat yang kedua bagian terakhir, kita akan menemukan fakta bahwa ketika Paulus datang ke Korintus, mereka tinggal di rumah Priscilla dan Aquila. Mengapa mereka tinggal di rumah Priscilla dan Aquila? Ayat yang ketiga mari kita lihat. Mereka tinggal di rumah Priscilla dan Aquila karena rupanya Priscilla dan Aquila juga adalah seorang tukang kemah. Pekerjaannya membuat kemah. Sama seperti Paulus yang pekerjaannya adalah tukang kemah. Jadi mereka pada mulanya memulai pertemanan lewat usaha dagang, lewat usaha ekonomi bersama, yaitu membuat perusahaan kemah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang pada zaman itu. Perhatikan baik-baik
Pelajaran pertama yang saya ingin sampaikan lewat cerita Priscilla dan Aquila ini, yang pertama adalah apapun profesimu, manfaatkan itu sebagai sarana pemberitaan Injil. Priscilla dan Aquila bertemu dengan Paulus, mereka bekerja sama untuk membangun sebuah usaha kemah. Mereka membuat kemah dan menjualnya kepada orang-orang pada zaman itu. Tetapi perhatikan pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Ketika akhirnya Paulus meninggalkan kota Korintus dan pergi ke Efesus, di mana Priscilla dan Aquila? Ayat yang 18 bagian akhir, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Priscilla dan Aquila ikut Paulus kemana? Ayat yang 19, ke Efesus. Nah, perhatikan bagian ini sangat menarik. Awalnya Priscilla dan Aquila berteman dengan Paulus. Pertemanan mereka ini didasari oleh karena kepentingan bisnis. Mereka membuat perusahaan kemah bersama-sama. Tapi ketika Priscilla dan Aquila melihat sosok Paulus yang juga sebagai pemberita Injil, memberitakan Injil selama 1,5 tahun di daerah Korintus, Priscilla dan Aquila mulai terlibat dalam pelayanan Paulus. Mereka mulai membantu pelayanan Paulus untuk pemberitaan Injil. Dia tidak hanya menggunakan rumahnya sebagai tempat Paulus tinggal, tetapi dia juga membuka rumahnya sebagai tempat persekutuan orang-orang pada zaman itu. Dan akhirnya ketika 1,5 tahun kemudian Paulus meninggalkan kota Korintus dan pergi ke Efesus, Priscilla dan Aquila menyertai Paulus, ikut dengan Paulus. Awalnya pertemanan mereka dimulai dengan usaha dagang. Sekarang ditambah usaha dagang dan usaha pemberitaan Injil. Paulus, Priscilla, dan Aquila tidak hanya menggunakan profesinya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri, tapi mereka juga menggunakan profesinya sebagai sarana untuk memberitakan Injil. Jadi yang pertama yang mesti kita perhatikan, yang kita pelajari pada hari ini adalah apapun profesimu, manfaatkan itu sebagai sarana pemberitaan Injil. Yang kedua, pelajaran kedua yang kita bisa pelajari adalah apapun profesimu, jangan minder untuk terus memberitakan Injil. Apapun profesimu, jangan minder untuk terus memberitakan Injil. Mari perhatikan ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Ketika mereka tinggal di Efesus, Priscilla dan Aquila tinggal di Efesus, ada seorang yang bernama Apolos. Ia adalah seorang Yahudi dari Alexandria yang datang ke Efesus. Dia adalah orang pintar. Apolos adalah orang pintar. Dia punya pengetahuan yang tinggi. Dia juga cermat untuk melihat kehidupan Yesus. Ia juga jago berkomunikasi. Dan ketika dia mulai memberitakan Injil di daerah Efesus, Apolos memberitakan Injil di daerah Efesus, Priscilla dan Aquila itu mendengarkan pengajaran Apolos ini. Ketika Apolos dengan penuh semangat menceritakan Yesus, dengan teliti mengajar tentang Yesus di rumah ibadat di kota Efesus, Priscilla dan Aquila hadir bersama-sama dengan mereka. Tapi perhatikan ayat yang ke-26. Ia, yaitu Apolos, mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi Priscilla dan Aquila mendengarnya. Mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Siapa sih Priscilla dan Aquila ini? Mereka itu cuman seorang tukang kemah. Mungkin pengetahuan tidak sepintar Apolos. Mungkin mereka tidak jago berkomunikasi. Tapi itu tidak membuat dia minder untuk tetap memberitakan Injil kepada Apolos, untuk tetap mengajarkan Apolos
tentang hal yang benar berkaitan dengan pengajaran Yesus. Ayat yang ke-26 dengan jelas mengatakan kepada kita, mereka membawa Apolos lalu menjelaskan kepadanya tentang jalan Allah. Dia tidak minder. Priscilla dan Aquila tidak minder, walaupun secara ekonomi dia kurang, walaupun secara intelektual dia kurang, walaupun secara sosial dia kurang dibandingkan dengan Apolos, tetapi dia tetap berani untuk memberitakan Injil kepada Apolos. Ia tetap berani untuk menceritakan kepada Apolos tentang jalan Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari siang hari ini adalah apa? Apapun profesimu, jangan minder untuk tetap memberitakan Injil. Kita bisa belajar dari Priscilla dan Aquila ini. Dia tetap memberitakan Injil kepada orang yang lebih pintar, kepada orang yang lebih mapan ekonomi, kepada orang yang lebih jago berkomunikasi. Dia tetap memberitakan Injil. Dia tidak minder kepada Apolos. Kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, apapun profesimu, manfaatkanlah itu sebagai sarana pemberitaan Injil. Yang kedua, apapun profesimu, jangan minder untuk memberitakan Injil. Dan yang ketiga, apapun profesimu, gunakanlah waktu dan kesempatan untuk memberitakan Injil. Mari kita lihat, perhatikan lagi ayat yang ke-26. Priscilla dan Aquila adalah sepasang suami istri yang percaya kepada Kristus, yang menyadari bahwa waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil tidak boleh disia-siakan. Ayat yang ke-26 dikatakan, ketika dia mendengar pengajaran Apolos dan kemudian dia tahu bahwa ada yang kurang tepat dari ajaran Apolos itu, dia langsung gunakan waktu itu, kesempatan itu, untuk mengajarkan jalan Tuhan yang benar pada Apolos. Priscilla dan Aquila tidak gosipin Apolos di luar, tidak memprovokasi orang-orang yang ikut pengajaran Apolos untuk tidak mengikuti ajaran Apolos, karena ajaran Apolos tidak tepat. Tapi dia gunakan waktu itu, waktu yang dimilikinya, kesempatan dimilikinya, untuk memberitakan Injil kepada Apolos, untuk membenarkan ajaran Apolos tentang jalan Tuhan. Priscilla dan Aquila tidak membuang waktu dan kesempatan untuk memberitakan Injil ketika dia mendengar pengajaran Apolos kurang tepat. Jadi hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Priscilla dan Aquila, apapun profesimu, gunakanlah kesempatan, waktu yang Tuhan berikan untuk segera memberitakan Injil. Tidak lagi membuang-buang waktu, tidak lagi menunda-nunda waktu. Ada sebuah pujian yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Bukan hanya kesempatan untuk menjadi baik, bukan hanya kesempatan untuk menjadi kaya, bukan hanya kesempatan untuk mengejar pendidikan, tapi juga kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan itu bisa digunakan, bisa melalui profesi yang saat ini Anda tekuni. Jadi hari ini kita belajar dari Priscilla dan Aquila. Apapun profesimu, manfaatkanlah itu untuk pemberitaan Injil. Apapun profesimu, jangan minder untuk memberitakan Injil. Apapun profesimu, gunakanlah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil. Mari kita pikirkan saat ini, apa yang
Tuhan percayakan kepada kita? Profesi apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Mari kita pikirkan, bagaimanakah caranya lewat profesi yang ini, yang Tuhan percayakan ini, saya bisa memberitakan Injil. Pikirkan itu. Pikirkan juga yang kedua, bagaimanakah caranya saya bisa memberitakan Injil lewat profesi saya. Setiap orang percaya dapat memakai profesinya sebagai sarana memberitakan Injil. Mari kita pikirkan caranya bagaimana, medianya apa untuk memberitakan Injil lewat profesi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.